saya, kemudian Dr. Supriyatna, Usman, dan Ilyas. Nah, pada pukul 11 itu kita lihat ada yang mencurigakan, sebelum kita masuk ke area itu. Area itu area apa? Area HTI. Area HTI punyaan PT Arara. Kenapa saudara bisa bilang itu area HTI? Apa dasarnya? Dari petanya. Peta apa? Nomor peta. Peta. Saudara sambil bawa nomor itu ya? Sambil bawa. Lokasi itu bisa juga Pakai apa? HP. Oh, ada di HP itu ya? Petanya ada sebetulnya. Jadi waktu Bapak sampai di area itu, apa yang Bapak lihat? ada seorang yang melakukan perambahan. Melakukan perambahan. Satu orang atau banyak orang? Satu orang. Siapa? Itu Perambahan jenis apa yang dilakukan? perambahan kan waktu menggunakan Menggunakan barang ada dalam buktinya Pak Jaksa? Ini barangnya, benar Pak Bongko, ini barangnya, coba lihat. Tuh ya, kita lihat dari jauh aja, soalnya khawatir juga. Kalau titik koordinat di peta itu berapa? Pak bisa jelaskan nggak? tidak. Tidak tahu. Ya apa-apa, kalau nggak tahu jangan diserangkan ya. Kalau Bapak tahu nggak dasar hukum HTI-nya Arat Abadi? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Boleh ya saya tanya? Kalau Arat Abadi ada ini nggak sih? Apa namanya itu kerjasama dengan masyarakat setempat? Itu belum masuk. Mas, Kurang tahu. apa nggak tahu? Kalau kerugian HTI, Bapak ya, kerugian Arat Abadi tahu Bapak? Tidak tahu juga. Penuntut umum, silakan bertanya, tapi yang sudah ditanyakan oleh majelis untuk menyikat waktu dan supaya tidak berulang-ulang, saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi. Kecuali yang belum ditanyakan oleh majelis. Rasa tahu pada saat melakukan patroli jauh tidak dari jalan untuk masuk ke lokasi penembakan tidak jauh, paling sekitar 50 meter. 50 meter dari dia. dari jalan kelihatan jelas. Tidak, kita masuk dikarenakan ada kayu bangun tumbang. Ya, kan? Kita masuk, kita pastikan, ya, ternyata bunyi suara terpasang parang. Kita dekati, rupanya ada dia ini. Kemudian Patroli ini pakai apa sih? Mobil atau Mobil mas saudara. kemudian saudara ketahui berapa kali seharusnya sorry kapan waktunya apa namanya pohon tersebut dipanen yang resmi dari PT Atara? Yang resmi 5 tahun. 5 tahun sejak penanaman. Iya. Kemudian kalau misalkan ada pemakaman, prosedurnya seperti apa? Maksudnya kalau misalkan ada nih resmi dari Atara manen, terus ada patroli, apa aja yang biasanya ditanyakan? Kurang tahu sih. Seksi dari seksi. Terus saya mengamankan aset, terus antara dari saya itu kan, terus saudara terus Ada batas parit atau apa? sudah ditanyakan? Ya. Silakan penasihat hukum. Saya dipersilakan, sudah ditanyakan, supaya kita waktu dan sudah berulang-ulang. Silakan ditanyakan yang bertanya. Nah, kita masuk ke dalam ya. Saudara tadi mengatakan menangkap terdakwa ya menangkap. Itu jam berapa tangkap?
jam 11 Jam 11 ditangkap. Lalu dibawa ke dibawa ke distrik di distrik ke berapa? distrik Penjaga Kedalaman. Delapan ya. Jarak dari distrik ke lokasi itu berapa jarak? Kurang lebih lebih 4 kilo. 4 kilo. Oke. Setelah dibawa ke distrik, lalu kapan dibawa lagi ke polsek? sekira Jam 3 sore dibawa ke polsek. setengah 3-an gitu, 2 jam. Dari jam 11 sampai jam 3 itu masih dalam distrik artinya di distrik ya. Nah, itu mengapa tidak dibawa langsung ke polsek? Enggak, maka ini belum makan, kita kasih makan dulu. Oke. Makan, Oke, terus apa lagi yang dilakukan oleh kemudian ada juga yang Pak RT datang. Nah, Pak RT dari sana, dia koordinasi juga di situ. Dengan Humas. Nanti dua juga yang ada di situ. Oke, berarti dibawa ke polsek jam 3 dari jam 11 sampai jam 6 itu cuma dikasih makan, koordinasi, ada diintegrasi nggak? Diintegrasi tanya Jadi tanya paling asal dari mana, ini siapa ini. asal dari mana, umur berapa. Terdakwa, waktu diintegrasi, terdakwa menyebutkan nggak Suko Sakai? Beliau dari dirasa dari Suko Sakai, kenapa itu Tidak tahu saya. tidak tahu. Berarti Bapak menangkap, membawa ke distrik, habis itu siapa yang Humas. humas lagi ya hubungannya? Langsung jam 11 itu humas yang Humas, humas. Humas sekarang dia berhubungan sama Pak RT juga di situ. Oke. Ini Pak RT. Nah, Ada ya? Oke. maksudnya itu mungkin ada rumusannya dia apa di situ kita kan cari juga orang pemiliknya. Tunggu salib liar itu asumsi saksi atau memang lihat langsung ada tunggu salib juga di situ? Yang lima TKP Ya saudara saksi tadi katakan. yang di luar TKP. Iya, iya di luar TKP. Saudara melihat sendiri ada sawit atau enggak? Oh, yang melihat sendiri enggak maksud saya? Melihat sendiri. Dalam kawasan salah. Kita kan mencari pemiliknya, itu juga kan Sekitar TKP juga. tidak jauh dari TKP. Jauh dari TKP. Suatu perusahaan. Siapa namanya? Berhenti dia. Sudah berhenti. Kapan berhentinya? Berhenti 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu humasnya berhenti. Nah, humas yang Bapak ketahui memberikan peta area konsesi atau memberikan area konsesi PT Area Abadi dengan humas yang membawa Pak Bungku ke polsek itu sama atau berbeda? Sama. Berarti 2 bulan yang lalu sudah berhenti. Terus kita belum dengar ya? Namanya nggak tahu ya? Benar nggak keterangan saksi ini? Benar nggak? Dia hanya menerangkan, dia patroli melihat bapak penerbang, bapak ditangkap di distrik terus dibawa ke polisi, itu aja. Benar nggak itu? Bapak, berarti keterangan saksi ini hanya menerangkan bapak dibawa ke kantor distrik terus dibawa ke polisi, itu intinya. Nah, ini benar berarti ya. Boleh silakan ke belakang. Pak, baik. Iya. Baik, karena
saya ingatkan ya kepada penuntut umum maupun penasihat hukum agar menyimak pertanyaan dan majelis hakim supaya nanti tidak berulang-ulang pertanyaannya, karena akan mengulur waktu, memperlambat sidang dan sidang berjalan. Ya, tolong disimak baik. Terus apa sebagai security apa? PT? Agak keras. Catat. MCP itu singkatan apa? Manggala Cipta Tugas Bapak apa? Pengamanan. Bapak bekerja untuk MCP atau untuk Arara Abadi? Untuk Arara Abadi. Apa yang sedang dilakukan Pak Bongku waktu itu? Untuk dia bilang lagi menebang. Menebang. Apa yang ditebang? Menebang tanah. Tanaman apa? Eukaliptus. Eukaliptus dan akasia. Berapa pohon eukaliptus yang ditebang? Kurang tahu. Akasia yang ditebang berapa? Tidak dihitung juga. Saudara tidak tahu. Kenapa kok ditangkap? Kok tidak menebang pohon? Kenapa ditangkap? Karena itu tanaman konsesi. Oh, karena itu tanaman konsesi. Milik siapa? Milik PT Arara Abadi. Emang yang menanam Arara Abadi itu? Yang menanam eukaliptus itu Arara Abadi? Iya. Yang menanam akasia? Dia tanamannya ada akasia. Yakin itu punya Arara Abadi? Dari mana yakinnya? Karena itu yang sering kita patroli. Oh, sering patroli ke sana. Apa sih? Ada cirinya nggak kalau itu konsesi Arara Abadi? Ini ada tanaman. Tanaman itu sudah itu pun sudah bisa berdiri. Tidak bisa kemudian ditanam. Ada nggak tanda lainnya? Tanamannya ya nomor peta. Hah? Nomor peta. Ada nomor peta. Nomor peta itu apa sih fungsinya? Itu seperti tanda. Tanda apa? Ya usia itu ada ini. Konsesi. Bahwa itu adalah konsesi. Kalau orang luar boleh nggak masuk area konsesi? Boleh kalau saya tidak meninggal. Boleh. Menebang boleh nggak? Tidak boleh kalau di Boleh. Siapa yang boleh nebang di situ? bulan depan ya kalau udah waktunya kan ya. Ya siapa yang boleh nebang? Masyarakat boleh nggak? Ya kontraktor ini. Kontraktor yang nebang. Kalau Pak Kuku boleh nggak? Kontraktor bukan waktu itu? Bukan. Kalau ditebang itu umur berapa itu eukaliptus sama akasia? 4 tahun. 4 tahun. Ini umur berapa nih eukaliptusnya? Itu panen 2000 ini, 2020. 2020. Tidak harusnya panen nih. Ya, ditebang ya sama Bapak. Bapak Kuku sebagian. Berapa batang sih tadi itu? 5 tahun. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Pada saat menemukan Pak Buku sedang menebang, ditanyakan nggak? Izin sama siapa? Nggak ditanyakan. Ya Pak Bungkul tapi itu punya dia. Kemudian, gimana saudara nanya kemana saudara? Tetap mesti Iya, bagaimana cara saudara bertanya? Coba, Sa. berubah. Sudah lupa, tapi ditanyakan. Dia bilang itu punya dia, makanya dia tebang aja. Ada perlawanan di bawah? Tidak ada, mau aja ikut. 11 sampai jam 8 di distrik 8, distrik 38. Ini sih Siapa yang meminta keterangan? Siapa yang meminta keterangan? Hah? Humas. Humasnya siapa? termasuk waktu itu yang dari Siapa? ini. Edinburgh. Selain Humas siapa lagi? Saksi ada di situ dari jam 11 sampai jam sore. Ada. Apa saja ditanyain? Tidak tahu. Apakah pertemuan itu tutup? Tugas. Nah, saya gini. Mengapa saksi membawa terdakwa ketika
apa nih ada kejadian peristiwa pidana nih, kejahatan, penebangan pohon. Kenapa saksi itu membawa ke humas bukan ke polisi? Karena selama ini seperti itu. Kita di lapangan nanti kita koordinasi dengan humas, kalau nanti humas yang melakukan. Artinya itu memang prosedurnya Memang prosedurnya seperti itu. kakak tadi. Oke. Saudara saksi ya, di TKP itu di 50 meter sekitar TKP ada nggak saudara saksi melihat menara Nah, bangunan tinggi sekitar 3 meter seperti tempat kos lah ya, tapi menara tinggi Menara pantau. ya, menara pantau menara punya masyarakat ada di luar area ini. dan sekitar 50 meter jaraknya dari TKP yang di pohon yang ditebang terkacau. Sudah jelas kalau di luar area di kereta penghuni ada pos pantau masyarakat. Itu di area perjuangan itu. Posisi area perjuangan bisa saudara saksi jelaskan area perjuangan itu maksudnya bagaimana? Apakah area perjuangan itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang ditanam arah-arah dikelilingi ya di dalam sekitar berapa penghuni di situ? Ada nggak dibangun pondok-pondok di benteng? Ada. Sebagian kan masyarakat saya kan Sebagian ada yang tinggal di situ. tinggal di situ. Iya, betul. Di atas tanah itu apa tanaman yang saudara saksi lihat? Di area perjuangan Di area perjuangan kalau kebanyakan saya dulu di pisang pisang ada. saudara saksi tahu orang-orang yang tinggal di situ di area perjuangan itu masyarakat support Setahu saya masyarakat pusat kayak semua. Benar, saya ingatkan dengan keterangan yang apa adanya Bapak Ketahui. Silakan. Benar, saya ingatkan dengan keterangan yang apa adanya Bapak Ketahui. Silakan. Terima kasih ya. Bapak selaku apa? Selaku karyawan PKL Komisi 2 organisasi survei. Ini tugas siapa ya? Tugasnya mengkoordinir survei dan pengumpulan dalam kemudian kaitan Bapak dengan perkara ini yang Bapak ketahui tentang bahwa sudah terjadi pembukaan lahan karena tanpa izin dari kementerian di area terjun sampai hari. Kemudian Bapak dapat informasi itu dari siapa? Saya dapat laporan dari rekan kerja saya, Humas, Saudara Edi Mulyono. Kemudian pada saat mendapat laporan itu Bapak ada cek ke lokasi? Ada melakukan pengecekan kebetulan bersama Bapak Edi Mulyono dan Supri. Di mana itu tempatnya kejadian ini? Di area izin PKL Bandung Sebana, kemudian tempat pula tempatnya sekitar 0404. Ada dicek apa? Titik koordinator. Ada dicek itu tepat di area kawasan di punya Aralan. Benar, maksud itu kan dasarnya apa? Dasarnya SK Menteri nomor 243 dari PPS 22 tahun 96, kemudian ada pembangunan SK Menteri nomor 703 tahun 2013. Itu fokus ini. Kemudian Pak Bungku ini melakukan pengembangan di area itu. Ya, ada izin tidak? Tidak ada izin. Yang boleh mengambil kayu di area itu siapa? Pemilik izin dari Menteri Kehutanan. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya berada di Kehutanan, kemudian juga kita izin ke Dinas Kehutanan. Setelah ada pemeriksaan dari pimpinan, itu diperbolehkan. Artinya yang punya lahannya Aralan, Aralan yang
Orang lain boleh tidak kalau bukan izin dari kementerian? Orang lain, Iya, maksudnya bukan dari orang kami, tapi dari orang lain, tapi dia izin menteri mengelola itu mengambil kayu itu boleh nggak mengubah atau ya itu tidak mungkin. ya. Pak tadi itu TKP itu masuk dari sampai negara apa tadi? Masuk areal izin posisi daerah. Saudara waktu terdakwa di apa? Saudara ada? Tidak, kebetulan pasangan. Pada saat dibawa ke diinterogasi di internal dengan Humas, saudara ada? Tidak, Saudara di lapangan belum tahu. pakai alat apa untuk mengecek? Pakai alat itu GPS. Di GPS. GPS-nya itu apakah dari aplikasi? Pakai aplikasi atau GPS memang tembak titik segitu memang masih di wilayah manusia atau Alat itu, iya tahu sih. alat itu, track itu, Di tracking. nah, itu nanti akan Dipindahkan ke peta gitu ya? dia akan Apa? Saya sih bukan orang sini ya, saya agak asing dengan suku Sakai gitu ya. Iya. Suku Sakai itu sebenarnya apa sih? Suku bagaimana? Yang lama di sana atau suku adat atau nggak tahu kalau luas sendiri? saya sebentar saya tidak menghormati suku adat. Suku adat. Memang di situ daerah situ adatnya. Kalau daerahnya saya tidak tahu. Dengan kerja kerja kita tidak kerja perjalanan dan itu tidak ada tanah adat. Jadi saya pernah mendengar ada lembaga suku adat Sake. Ada lembaga Lembaga suku adat Sake. Saudara saksi tahu pada tahun 2001 PT Rabadi ada melakukan mediasi dengan masyarakat suku Sake. Tidak tahu. Pada tahun 2001 membahas tentang wilayah masyarakat suku Sake seluas 7.000 hektar. Saya tidak tahu. Saudara saksi tahun 2013 kali ya. Saudara saksi tahu berapa luas wilayah konsesi Rabadi di wilayah Bengkalis? Di wilayah Bengkalis saya lupa, tetapi kalau di wilayah area kerja di suku Sedana sekarang adalah 36.883 hektar. 36.000 ya. Terkait masalah MOU yang dilakukan suku adat suku Sakai dengan Rabadi untuk memberikan lahan seluas 750 hektar agar dapat dikelola masyarakat suku Sakai, saudara saksi mengetahui ada MOU. MOU ada, tetapi MOU itu kemitraan, bukan memberikan lahan. Ada Sake Batin Penaso dan Batin Bengi. Batin Bengi di seluas berapa hektar? Menurutnya kurang lebih 350 hektar. 250 hektar. Itu bagaimana Pak? Sampai saat ini apakah sudah terlaksana MOU itu? Sudah terlaksana, bahkan itu lancar itu dengan Batin Penaso. Batin Bengi itu ada permasalahan internal. Batin Bengi dua batinnya yang lama diganti dengan batin yang baru informasi. Nah, batin yang baru ini yang mengklaim Bagaimana? mengklaim sebagian area yang MOU-kan itu, sehingga sedikit tersendat lah ya, yang untuk batin ini karena dia membukti dan mengklaim, padahal itu dalam MOU itu pihak kedua itu harusnya tidak memiliki, tidak mengklaim, harus belajar. Ya, cara pengelolaannya bagaimana? Maksudnya MOU tersebut setelah berjalan, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu oleh KTPK bukan memang pola pembukaan. Rabadi sebagai pihak ke satu dia menanam, kemudian nanti membagi hasil terhadap suku adat Sake.
Liga 1 ini ada pembagian itu kepada masyarakat suku Sakai, ya, khususnya Batin Beringin. Batin Beringin yang lama sudah. Kalau kemudian Batin yang baru ini, menurut informasi itu mereka menolak karena dia mengklaim rumah-rumah yang saudara katakan rumah-rumah di kawasan hutan. Ini kawasan hutan ATI atau kawasan hutan produksi atau hutan lindung. Ini yang saudara katakan tadi, ada rumah-rumah di dalam kawasan hutan. Ini kawasan hutan apa? Hutan produksi, hutan lindung, konservasi atau hutan ATI? Hutan produksi yang izinnya ATI. Ya, rumah-rumah ini dulu ada atau ATI? ATI itu bukan. Kenapa saudara katakan itu? Apa dasarnya? Dasarnya dulu hutan di tempat mereka klaim menduduki. Nah, artinya mereka menduduki. Saya sudah katakan rumah-rumah ini di kawasan hutan. Rumah di kawasan hutan nih, kawasan hutan. Kalau saudara katakan rumah-rumah ini ada di kawasan hutan, berarti memang sudah ada di kawasan hutan, bukan dia mengklaim. Kalau di luar konsesi bisa saja Pak. Tapi kalau di dalam itu yang kemarin bukti yang klaim Batin Beringin itu belum ada ATI. Ya, apa dasarnya udah nanti? Tapi izin itu tempat tidak itu. Oke, saudara kerja di Karangabadi sebagai planning, Ya. survei. Itu tahun berapa? Misalnya beri aku saya tahun 2013. 2013. Izin Karangabadi tahun berapa? Tahun 96. Kok tahu saudara bilang katakan Ada historinya. Ya kan saya tanya dasarnya langsung, bukan story. Saudara tahu dari mana? Kalau misal saudara sebagai para sejarah, bahwasanya tidak ada lagi suku Sakai di situ, hati dulu bagus lah. Ini dasarnya apa? Saudara kerjanya di 2013 Yang diduduki oleh bintang CS Namanya apa itu? itu pasca RKT Tebangan tahun 2015. RKT Tebangan 2016. Kemudian warga saudara kita sendiri Oke, Ridwan ini siapa? Islam, Kerjaannya PNS, gimana? di Dinas Lingkungan Hidup dan Pendidikan terakhir STM atau pendidikan STM. Bapak kenal dengan terdakwa? Tidak ya. Baik, sebagai ahli ya Bapak dihadirkan sebagai ahli untuk umum. Ya, sebagai ahli Bapak tetap harus berjumpa, silakan Bapak. Baik, terus Pak. Kalau keahlian saudara itu tadi di bidang ukur apa Pak? Ukuran kawasan hutan Itu apa maksudnya? Ukuran kawasan hutan itu dalam hal apa Pak? untuk yang ditunjuk oleh pemerintah untuk sebagai kawasan hutan dan itu perusahaan atau apa yang mengambil konsesi kan ada kata batas. Cara pengukurannya menggunakan media apa? Tentunya teknologi Nah, sekarang ada GPS, pakai GPS ya. GPS itu apa Pak? global system, global position system. Kemudian Pak, saya mau bertanya terhadap TKP ya, dalam perkara ini Bapak pernah melakukan pengukuran berada di koordinat berapa? Koordinatnya ada di Apa lupa ya? Maksudnya nggak apa ya pasti ya, tapi identifikasi. Tadi saudara ahli sudah dilihatkan peta ya. Saya ingin tahu seberapa apa ya, GPS ini seberapa detail sih? Yang GPS ini kalau GPS akuratnya? Hah? meter, 1 meter. Akuratnya 1 meter. 1 meter akuratnya. Itu menggunakan GPS itu memang sudah ada aturannya darinya, sepertinya ya, dari belakang. Lalu sebenarnya gini, tadi saudara katakan waktu ditanyakan sama saudara penuntut umum, tadi ada bicara soal saudara ini turun ke lapangan 13 November 2019. Oke, kalau boleh tahu dengan siapa saja? Ada dengan lapangan
prosedur untuk pengambilan sampel. Gimana tempat kerjanya jadi di depan kelihatan ini? Enggak, jelasin dengan kami lah. Maksudnya Kan mana sih banyak kejadian? Kita keliling jalan terus. keliling. Fraksi ahli mencari Tak DPS langsung ke kami jalan. sambil jalan ya, sehingga kejadian tidak terjadi. Ya, kita melakukan Kita akan ke sidang cepat. Ya. kita sekalian ingin mengajukan ahli yang ketiga. Iya, Senin di sana. Habis. Iya, semuanya saja. Sini Bapak bawa kursi. Pindah-pindah. Senin. Bisa kita sih dari koordinasi dengan ahli itu minggu satu minggu ini. Habis. Senin nggak bisa. Saksinya rencana berapa? Fraksinya 4. 4. Ya, Hari ahli 3. 3. Jadi Ya, jadi 7. Tapi yang mulia satu ahli itu adalah di Jakarta ya. Jadi kita izin untuk karena kondisi corona dia tidak bisa hadir ke sini. Jadi video konferensi sini. Ada tanggal 30 tapi semuanya biar sekali selesai. Bisa? Kan masih ada waktu sampai besok. Ya? Tanggal 30. Jangan terlalu lama loh, tahanan nggak bisa diperpanjang sampai hari ini. 30 semua ya. Iya. Ya, kondisikan dari sekarang supaya nanti pas waktunya nggak ada lagi istilah nggak siap saksinya. Ya, ya, tanggal 30 ya. Berarti dua minggu kita. Ini kan tanggal 19, 1 minggu. Ini 1 minggu lebih 2 hari. Oh, ya. Karena kebetulan minggu depan 2 anggota saya cuti semua. Ya. Ambil hasilnya sendiri ya. Ya, tanggal 30. Ya, ya kita izin video podcast tadi boleh nggak? Nanti lah kita pertimbangan nanti ya. Yang penting agendakan dulu. Ya, saksinya. Pagi ya. Jangan jam 4 sore. Oh ya Pak, mau selesai jam berapa nih kayak gini malam orang? Ya, bisa lagi ya. Berangkat dari Pekanbaru, nginep aja nginep. Jam 1, jam 2. Bisa ya? Boku, sidangnya kita tunda ya ke tanggal 30 Maret ya.